Selamat bertemu kembali pada kesempatan ini bersama saya pada program pelatihan dasar CPNS Angkatan 37 kelompok 3, nama mata pelatihan akuntabilitas, nama peserta Ahmad Nasar, nomor daftar hadir 24 pada lembaga penyelenggara pelatihan BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bapak Widya Iswara atau Bapak Tutor Bapak Ahmad Riyadi. Baiklah, pertama-tama kita tentu harus mengetahui apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dan menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama, adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang terakhir, yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi tertentu. Kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bopens. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Dalam sini berperan sebagai peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di sini berperan sebagai peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di sini merupakan peran belajar. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi, serta antara pemerintah yang diwakili oleh PNS dengan masyarakat. Akuntabilitas ASN merupakan akuntabilitas publik yang terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Tingkatan akuntabilitas. Tingkat akuntabilitas menurut piramida akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok mengacu pada pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi, memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. 4. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi pada stakeholders lainnya. Sedangkan akuntabilitas stakeholder adalah akuntabilitas yang mengacu pada organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Indikator akuntabilitas. Indikator akuntabilitas bisa diukur melalui kepemimpinan. Kepemimpinan lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada orang lain.
adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak yang berkomitmen pula. Contoh yang paling kecil adalah hadir tepat waktu di setiap hari kerja. Transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan dalam melakukan kegiatan di kantor. Dengan adanya transparansi memberikan manfaat. Di antaranya, yang pertama, mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan yang diambil. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Contoh transparansi adalah transparan dalam melakukan pencatatan perjanjian kerja di setiap perusahaan. Integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku lainnya. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan stakeholders atau stakeholders. Contoh integritas adalah melakukan bimbingan mengenai pencatatan perjanjian kerja dan pembentukan lembaga kerjasama hubungan industrial sesuai dengan hukum yang berlaku. Responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi di setiap tindakan yang telah dilakukan, karena ada tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Contoh responsibilitas adalah menerima semua konsekuensi jika terjadi kesalahan dalam melakukan bimbingan pembentukan lembaga kerjasama hubungan industrial. Keadilan. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh karena itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Contoh keadilan adalah tidak dikasih dalam memberikan sanksi yang jika terjadi kesalahan di antara ASN. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Contoh kepercayaan adalah menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tanggung jawab. Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kepastian. Contoh keseimbangan adalah melakukan mediasi dengan memenuhi standar kompetensi seorang mediator. Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Contoh, keseimbangan adalah melakukan mediasi dengan memenuhi standar kompetensi seorang mediator. Kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Contoh kejelasan adalah mengetahui wewenang, peran, dan tanggung jawab sebagai seorang mediator. Konsistensi adalah selalu mempertahankan komitmen dan kredibilitas. Contoh konsistensi adalah melakukan kegiatan tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal sebagai wujud profesionalitas. Kita lanjutkan masih bersama saya, masih pada program pelatihan dasar CPNS Angkatan 37 Kelompok 3, nama mata pelatihan nasionalisme, nama peserta Ahmad Nasar, nomor daftar hadir 24, yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan pada mata oleh Bapak Widya Iswara atau masih dengan tutor yang sama Bapak Ahmad Riyadi. Kita awali dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan implementasi rasa cinta dan bangga sebagai warga negara Indonesia terhadap bangsa dan negaranya dengan tetap menghormati dan menghargai bangsa lain. Nilai dasar nasionalisme. Nilai dasar nasionalisme sebagai ASN yang menerapkan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi 5 sesuai dengan jumlah sila dari Pancasila. Yang pertama,
Berdasarkan sila yang pertama, ASN harus memiliki nilai religius, toleran, transparan, etos kerja, tanggung jawab, amanah, dan percaya diri. Berdasarkan sila yang kedua, ASN harus memiliki nilai humanis, tegang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, tidak diskriminatif. Untuk Pancasila yang ketiga, ASN harus memiliki nilai cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik, dan gotong royong. Untuk sila yang keempat, ASN harus memiliki nilai musyawarah mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat, dan bijaksana. Dan yang terakhir, untuk sila kelima, ASN harus memiliki nilai sikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, dan sederhana. Fungsi dan tujuan nasionalisme ASN. Fungsi dan tujuan nasionalisme ASN dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sebagai kebijakan publik. Sebagai ASN, kita harus memiliki nilai kepublikan yang memiliki orientasi pada kepentingan publik, menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, serta kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral atau golongan. Kedua, pelayan publik. Sebagai ASN, kita harus memiliki integritas tinggi dalam melayani yang disesuaikan dengan kode etik ASN, bersikap adil, tidak diskriminatif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memiliki kinerja yang memuaskan publik. Sebagai perekat. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kedaulatan negara dan pemersatu bangsa, serta mengupayakan situasi yang damai di seluruh Indonesia, dan terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.